Kembali di Sindo Malam, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan lawatannya dari 5 negara di kawasan Timur Tengah dan Turki. Prabowo tiba di tanah air pagi ini. Prabowo tiba di Halim Perdana Kusuma pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden berkunjung ke 5 negara yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Presiden menemui masing-masing kepala negara serta membahas peningkatan hubungan kerjasama antar negara dan kondisi geopolitik serta ekonomi global. Satu, pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara. Kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah, begitu. Termasuk investasi dari Qatar 2 miliar dolar untuk Danantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi kita. Terakhir kerjasama dengan Mesir, itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir. Presiden Prabowo Subianto bertemu Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan membahas agenda strategis untuk penguatan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka Selasa siang. Pertemuan tersebut berlangsung selama 1 jam yang turut didampingi oleh Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto. Ini merupakan pertemuan high-level dialog antara Indonesia dan juga Rusia yang sempat tertunda karena COVID-19 lalu. Dalam kesempatan ini, Denis Manturov mengundang Prabowo untuk hadir dalam forum Saint Petersburg Economic Forum atau SPEF di Rusia. Dalam forum tersebut akan dibahas sejumlah kerjasama strategis antara Indonesia dengan Rusia seperti di sektor ekonomi dan juga investasi. Dalam pertemuan ini Rusia juga menanyakan bidang pariwisata yang berkaitan dengan kemudahan sistem keuangan bagi turis Rusia hingga soal penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, Saint Petersburg Economic Forum, di mana dalam Saint Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Dan tentunya pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah daripada jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow. Kemudian terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara. Yang ketiga juga tentu kerjasama dalam pengembangan sektor, termasuk pengembangan di sektor investasinya. Dan tadi juga dibahas terkait dengan Eurasia Free Trade Agreement, di mana diharapkan pada saat Bapak Presiden ke Saint Petersburg, seluruh materi di dalam pembahasan Eurasia ini bisa diselesaikan. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri lawatan ke negara Timur Tengah dan Turki. Sejumlah kesepakatan pun dihasilkan, termasuk rencana investasi sebesar 2 miliar dolar dari Qatar untuk Danantara. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Uni Emirat Arab. Setibanya di Istana Al-Qasr Al-Shati, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ.
Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendatangi nota kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Turki menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatannya. Setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Prabowo langsung disambut pelukan hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melahirkan 3 kerjasama, mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Kedua kepala negara juga sepakat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Usai ke Turki, Presiden Prabowo berkunjung ke Mesir. Prabowo tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo dengan sambutan pasukan baris berbaris dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah isu strategis dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Qatar. Tiba di Istana Amiri Diwan Doha, Presiden Prabowo menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, termasuk rencana investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat dari Qatar untuk Danantara. Tiba di Bandar Udara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut hangat Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Pembicaraan hangat kedua pemimpin negara ini berlanjut ke penandatanganan nota kesepahaman strategis. Selain itu, di akhir pertemuan, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata. Dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Yordania merupakan negara terakhir dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke negara Timur Tengah dan Turki. Presiden Prabowo pergi meninggalkan Yordania dengan upacara militer dan dilepas oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Tim Liputan iNews melaporkan. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam.